Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, jamaah masjid Salihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, itu membahas Kitabul Jami', itu suatu bab yang dimuat dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita masuk kepada hadis kelima berkaitan dengan adab-adab bermajelis. Mudah-mudahan malam ini kita bisa baca 3 sampai 4 hadis. Hadis kelima, yaitu hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Janganlah seseorang dia memberdirikan atau memaksa saudaranya berdiri dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian gantian dia yang duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya mereka saling melapangkan atau merenggangkan tempat duduk tersebut sehingga orang yang baru datang tadi bisa duduk. Ikhwan fiddin, azanillahu ayyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita mengenal sedikit siapa beliau. Beliau adalah putra dari sahabat senior yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar adalah anak dari Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, kita tahu kunyah itu biasanya panggilan seorang atas nama anaknya, misalnya Abu Fulan, Abu siapa. Nah, Ibnu Umar dia mempunyai kunyah yaitu Abu Abdurrahman. Jadi nama dia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah SAW diutus. Jadi ketika Nabi SAW diutus, setelah 2 tahunnya barulah beliau dilahirkan. Dan di usia 4 tahun akhirnya beliau bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Jadi kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Di antara keistimewaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Ibnu Umar ini adalah seorang yang ahli ibadah. Disebutkan bahwasanya kana Ibnu Umar yuhyi baina adh-dhuhri ila al-'asr. Ibnu Umar ini dia adalah orang yang menghidupkan waktunya di waktu zuhur sampai waktu asar. Kita tahu itu adalah waktu istirahat biasanya keumuman kaum muslimin, manusia seumum. Tapi
Ibnu Umar, beliau menghidupkan antara waktu zuhur dan waktu asar untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dia baca Quran, berzikir atau yang lainnya. Kemudian juga Nafi menyebutkan kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu idza fatathu salatul isya fi jama'atin ahya baqiyata lailatihi. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar ini kalau dia terlewatkan salat isya secara berjamaah, apa yang dia lakukan? Ahya baqiyata lailatihi, maka setengah malam dia hidupkan sebagai balasan gara-gara dia nggak sholat jamaah di sholat isya, karena dia tahu keutamaan sholat berjamaah sholat isya, dia terlewatkan, akhirnya dia balas dengan memperbanyak ibadah di sepanjang malamnya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Malik mengatakan kana imamun nas indana ba'da Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar maka 60 sana yuftin nas. Abdullah bin Umar adalah imamnya kaum muslimin setelah Zaid bin Thabit, dan beliau hidup sekitar 60 tahun dan kehidupan beliau diisi dengan banyak fatwa. Beliau banyak ditanyakan permasalahan agama tentang kaum muslimin, maka beliau mengisi hidupnya dengan fatwa. Dan beliau radhiyallahu anhu disebutkan adalah orang yang paling giat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dimanapun tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, maka dia usahakan untuk sholat di situ. Bahkan yang lebih ajaib, dia pernah singgah di suatu pohon. Karena apa? Karena dia pernah tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di pohon tersebut, berteduh di pohon tersebut. Ini saking cintanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja ibadah, bahkan mungkin kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan suatu ibadah, contohnya berteduh tadi di bawah pohon, maka Ibnu Umar pun ikut meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meniru Nabi untuk berteduh di pohon di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di pohon tersebut. Kita kembali ke hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang dia menyuruh orang yang sedang duduk untuk berdiri, kemudian lantas dia duduk di tempat duduk tersebut. Akan tetapi hendaklah mereka saling melampangkan tempat duduknya. Perhatikan, ini hadis menjelaskan tentang adab dalam majelis ilmu. Islam sangat mulia. Sampai duduk doang di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis secara keumuman, ini dibahas oleh agama Islam. Majelis yang disebutkan di sini disebutkan oleh para ulama, majelisnya umum. Bisa jadi majelis ilmu, bisa jadi majelis jual beli, bisa apapun majelis. Yang penting majelis tersebut adalah majelis yang bermanfaat. Adapun majelis yang tidak bermanfaat atau mungkin bisa jadi majelis tersebut majelis yang maksiat, maka bukan termasuk dalam hadis ini. Hadis ini yang pertama menjelaskan tentang bagaimana seorang seharusnya bersikap kalau dia baru datang suatu majelis ilmu. Kita tahu mungkin kalau majelis ini kita lihat tidak terlalu ramai. Biasanya ada suatu majelis-majelis yang padat. Mungkin biasanya kalau tabligh akbar. Maka di sini hadis menjelaskan bahwasanya kalau seseorang dia terlambat, maka jangan sampai dia memudirikan orang yang sedang duduk lantas dia duduk di situ. Ini adab. Tidak boleh kita memudirikan orang. Bahkan dalam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan ini bersifat umum. Siapapun dia. Meskipun dia orang yang punya jabatan atau mungkin dia orang bisa jadi ustadz, enggak boleh dia demikian. Karena orang yang duduk duluan tersebut dia sudah punya hak di tempat duduk tersebut. Maka tidak boleh seseorang semena-mena datang kemudian suruh berdiri orang tersebut, saya yang duduk di situ. Ini termasuk perbuatan yang tercela menurut agama Islam. Cara duduk pun dibahas oleh syariat kita. Dan orang yang seperti itu disebutkan bahwasanya orang yang sombong. Biasanya dia punya keangkuhan. Seperti mungkin dia punya jabatan, dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun kalau orang yang tidak berbuat demikian, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang tawadhu. Orang dia tawadhu. Kemudian adab kedua yang dijelaskan dalam hadis tersebut, yaitu bagaimana sikap kita kalau misalnya kita yang diduduk di majelis tersebut. Kita lagi duduk, lagi padat,
tiba-tiba ada orang datang. Orang datang pengen duduk. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafassahu wa tawassa'u. Maka hendaklah kalian melapangkan atau merenggangkan majelis tersebut. Artinya kita kalau sempit kita, kalau masih ada space kita sempitkan lagi diri kita agar ada orang yang mau duduk itu bisa duduk di situ. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, maksudnya adalah renggangkanlah tempat duduk majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah majelis tersebut agar orang lain bisa duduk di situ. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Jika ada orang datang minta duduk di samping antum, coba geser sedikit, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikan dia space untuk duduk di situ. Yafsahillahu lakum. Maka kalau kalian berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan engkau. Para ulama ahli tafsir membahas apa sih yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dirinya. Kata Allah tadi, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka renggangkanlah tempat duduk atau lapangkanlah majelis tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan engkau. Para ulama ahli tafsir sebagian mereka berpendapat bahwasanya ini berkaitan dengan dua urusan, yaitu urusan dunia maupun urusan akhirat. Barang siapa yang memudahkan seseorang bisa duduk dalam suatu majelis, entah itu majelis ilmu, majelis atau yang lain yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam urusan dunianya. Lihat amalan yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata sangat bermanfaat. Mungkin ada yang komen, kok bisa kita cuman amalan sedikit aja tapi dikasih imbalan yang sangat besar. Ya kita bilang terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat amalan yang sepele, kita cuma geser dikit, ada yang duduk, dijanjikan bahwasanya urusan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassuru ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kaum muslimin, orang beriman, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang memudahkan urusan orang lain. Orang yang mau duduk di dalam suatu majelis berarti kan dia punya urusan, dia punya hajat, dia pengen duduk dengar bermajelis dengan kaum muslimin. Kita berikan dia space, kita mudahkan urusan dia, maka insya Allah kita terkena hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi. Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusannya baik di dunia ataupun di akhirat. Saya baca perkataan Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, yuwassi'ullahu lakum fil jannah. Di antara balasan kita melapangkan tempat duduk kita, kata Imam Asy-Syaukani, yuwassi'ullahu lakum fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan surganya. Jadi surganya mungkin bisa jadi kapling dilebarkan, dibesarkan atau diluaskan. Au fi kulli ma turidun atafassu fihi fil minal makan war rizqi wa ghairihima. Bisa jadi juga semua hal yang diinginkan oleh orang tersebut. Misalnya dia pengen punya rumah atau tempat yang lapang di dunia, maka Allah akan lapangkan. Begitu juga dengan rizki. Rizki juga bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dia hanya gara-gara perbuatan tadi. Wa ghairihima, dan selain rizki dan tempat. Apapun urusan yang dikehendaki oleh seseorang yang dia ingin dilapangkan dalam hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bisa membuat mudah bagi dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia mempersilahkan saudaranya duduk di majelis ilmu. Gara-gara pengen duduk. Amalan yang sangat ringan. Jadi intinya, tidak boleh yang pertama kita tidak boleh memberdirikan orang yang sedang duduk. Adapun orang yang sedang duduk, maka kita persilahkan mereka duduk di samping kita kalau ada space. Muncul pertanyaan, gimana kalau kita misalnya lagi duduk padat di suatu majelis, kemudian ada orang terpandang, taruhlah kita misalnya katakan ulama atau Pak Kiai datang terpandang, dia juga pengen duduk dan dia di belakang kita.
Bolehkah kita kasih dia memberikan dia tempat duduk padahal sudah sempit sesak. Kemudian kita berdiri, kita jadi berdiri, kemudian kiai tersebut duduk atau ustadz tersebut duduk menggantikan posisi kita. Menjadi pertanyaan, sikap kiai tadi, ustadz tersebut boleh nggak dia duduk di situ? Dia nggak minta tapi dipersilahkan sama muridnya tersebut. Boleh nggak kiai tersebut atau ustadz tersebut duduk di tempat duduk tersebut? Maka para ulama bahas, kita lihat kalau sekiranya orang ini nggak enak, muridnya ini nggak enakan, dia juga pengen duduk di situ cuman nggak enak, maka kata para ulama nggak boleh ustadz atau kiai tersebut duduk di situ, nggak boleh ustadz atau kiai itu duduk di situ. Kenapa? Dalam kaidah hadiah itu tidak boleh diberikan dengan atas dasar nggak enak, karena kata nggak enak pekewi itu bisa jadi nggak ridho, nggak dosa. Contohkan misalnya tetangga antum lagi makan apa? Buah yang mahal. Durian. Cuman satu. Kecil. Dia makan sama anaknya. Di samping rumah. Kemudian antum lewat. Terus dia bilang, Mas ayo makan bareng. Antum lihat duriannya kecil. Dia makan berdua mungkin juga pun itu kurang sebenarnya. Terus dia nawarin antum. Mas ayo sini mas lewat. Makan bareng kita. Antum lihat ini pasti orang ini cuman basa-basi. Maka kita harus tahu diri, kita jangan tiba-tiba tunggu ya. Tiba-tiba kita duduk di situ ngikut makan. Ini bisa jadi tawaran tersebut adalah atas tidak keridhaan dia. Maka kita tidak boleh menerima hadiah-hadiah yang seperti ini, tidak boleh. Beda orang yang ridho dengan orang yang atas dasar nggak enak. Itu antum bisa tahu sendiri. Antum bisa baca atau bisa rasa-rasa lah orang ini kayaknya cuman basa-basi. Maka tidak boleh kita demikian. Maka demikian tadi, misalnya kita lagi duduk, misalnya ada kiai, terus dipersilakan duduk sama muridnya. Kita lihat kali ini kalau orang ini dia benar-benar ridho, maka boleh kita duduk. Tapi kalau benar-benar kita rasa dia tidak ridho, maka tidak boleh kita duduk. Karena hal yang seperti ini pernah terjadi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia pernah terlambat dalam suatu majelis, maka ada seorang hadirin meminta beliau duduk di situ, gantikan dia. Artinya saya berdiri, engkau duduk di sini wahai Ibnu Umar. Ternyata Ibnu Umar nggak mau ngambil tempat tersebut. Ibnu Umar nggak mau ambil tempat tersebut, dia lebih milih untuk berdiri. Karena demikian, hal sesuatu hadiah ataupun pemberian kalau atas dasar tidak ridha, maka ini tidak boleh kita terima. Maka kita sebagai kaum muslimin yang cerdas, kita harus pintar-pintar lihat kondisi. Kita harus pintar-pintar lihat kondisi. Jangan lihat orang lagi nggak enakan, basa-basi kita terima, ini bahaya. Nanti bisa jadi pas kita makan atau kita ambil, di belakang dia pakai dia, orang ini gimana sih? Ya, antum paham lah. Mungkin antum juga bisa jadi, antum jadi pelaku tersebut, bisa jadi basa-basi ke orang. Ternyata orang tersebut ambil gimana rasanya yang antum rasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis berikutnya, ikhwan fiddin azanillahu ayakum, yaitu hadis ke-6, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ini hadis berkaitan dengan adab makan. Itu di antara adab makan yaitu menjilat jari sesudah makan. Saya baca hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," kalau salah seorang di antara kalian sedang makan, fala yamsah yadahu, maka dia jangan lap atau cuci tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia jilat tangannya tersebut, au yul'iqaha, atau dia jilatin ke orang. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain di Muslim, fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqu asabi'ahum. Jangan sampai dia cuci tangannya atau lap tangannya dengan sapu tangan, mindil, hatta yal'aqu asabi'ahum, sampai dia bersihkan atau dia jilat jari jemarinya. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat Abi Sufyan anhu bilafdin idza ta'ima ahadukum fala yamsah yadahu hatta yamassaha.
Kalau salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia lap tangannya sampai dia jilatin jari-jarinya tersebut. Wa inda Muslim karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalati asabi fa idza farigha la'iqaha. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah kalau makan itu dengan tiga jari. Kemudian ketika selesai beliau makan, beliau jilat jari jemarinya. Ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Karena kalau lihat hadis ini mungkin yang baru pertama kali dengar mungkin kaget. Apalagi yul'iqaha, jilatin ke orang. Jilatin ke orang. Mungkin antum kaget. Namun inilah syariat kita, syariat Islam yang sangat indah. Tidaklah Nabi SAW berucap kecuali itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua adalah atas dasar wahyu Allah. Kalau sudah wahyu Allah, maka itulah yang terbaik dan itu adalah benar. Maka jangan sampai kita ajib kok agama Islam seperti ini. Dan ini memang kita rasakan. Adab seperti ini kurang hidup sebenarnya di zaman sekarang. Seseorang makan, habis makan kemudian jilat jarinya. Ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin, hadis ini ada memberikan beberapa faedah. Yang pertama yaitu mengajarkan kita agar kita tidak mubazir. Kita tidak mubazir. Tidak boleh kita buang-buang makanan. Makanya apapun sedikit yang ada di tangan kita atau mungkin di manapun di piring kita, kita makan. Makanya Nabi SAW suruh perintahkan jilatin yang ada di tangan. Karena buat jangan sampai ada yang terbuang. Jangan sampai kita menjadi sahabat setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya orang-orang yang mubadzir, maka mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Maka kita dilarang untuk mubadzir. Makanya kalau kita makan apapun, kalau apalagi kita yang ngambil, maka kita takar sesuai dengan takaran kita. Jangan sampai kita buang-buang. Kita ingin lihat masih banyak orang kelaparan. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, bisa jadi ada orang yang nggak makan. Kita baru makan setengah. Apalagi populer zaman sekarang, semakin gak habis lebih keren. Orang-orang nggak tahu itu dari mana. Maksudnya, pokoknya jangan dihabisin, malu katanya. Kayak orang yang rakus. Makan jangan dihabisin, kasih sisa lah. Bahkan bisa jadi mereka mengatakan semakin banyak sisanya, bisa jadi semakin bagus. Karena kita dianggap orang yang nggak rakus. Kalau dihabisin seperti orang yang kelaparan, orang yang rakus. Yang dibikin ini contoh yang tidak benar. Lain halnya kalau makanannya kebanyakan. Misalnya kita dikasih makan, bukan kita yang ngambil, kemudian diberikan, ternyata porsinya besar. Tidak bisa kita habiskan. Jangan kita nekat habisin. Kalau kita nekat habisin bisa menghasilkan mudarat. Bisa jadi antum besok sakit atau yang mana, maka ini lain hal. Intinya kalau kita ngambil makanan, maka kita ngambil secukupnya. Jangan sampai kita buang-buang. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk kita menghabiskan makanan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Kita menjilat-jilat jari kita. Ini ilah pertama. Kemudian ilah kedua, kenapa kita diperintahkan untuk atau disunnahkan untuk menjilat-jilat jari kita ketika makan? Maka dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum la tadruna fi ayyihil barakah." Intinya sebenarnya setiap makanan yang kita makan itu ada barokahnya. Ketika kita makan, kita tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Kita tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Maka makanan tersebut harus kita habiskan. Jadi kalau kita makan, misalnya makan nasi kebuli, kemudian ada sisa satu di sini nasinya atau berasnya, bisa jadi keberkahan itu adanya di sini, atau di sini, atau di sini. Maka kita harus habiskan semua. Makanya dalam riwayat lain, makanan yang jatuh pun kalau bisa diambil. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Kalau makanan engkau itu jatuh, diambil. Falyumit maka nabiha min adan wal yakulha. Kemudian ambil makanan tersebut, kemudian bersihkan. Kalau masih bisa dibersihkan, kemudian dimakan. Zaman dulu, zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah ada
Ubin belum. Sudah ada apa? Karpet, sudah ada marmer, pasir. Kalau makanan jatuh ke bawah berarti jatuhnya kena pasir. Tapi kata Nabi, kalau masih bisa dibersihkan, diambil, dimakan. Jangan sampai buang-buang. Nah kita jatuh di mana? Di karpet, di lantai. Bersihan mana? Karpet sama pasir. Bersihan karpet atau bersihan lantai tentu. Maka kata Nabi SAW, kalau masih bisa dibersihkan, diambil kemudian dimakan. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ah. Kalau sudah selesai makan, jangan sampai dia cuci tangannya sebelum dia jilat-jilatin tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Karena kita tidak tahu di mana ada keberkahan di makanan tersebut. Dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan keberkahan, maka mereka mengatakan al khairul katsir. Maksudnya adalah kebaikan yang sangat besar, at-taqdiyah wal quwwa ala ta'ah. Keberkahan makanan itu bisa membuat kita, membantu kita giat dalam beribadah. Jangan antum berpikir keberkahan itu hanya buat kita gemuk atau buat kita sehat, enggak. Keberkahan tersebut bisa membuat kita menambah ketaatan. Disebutkan oleh para ulama. Itu diantara ada keberkahan dalam makanan. Maka jangan sampai kita sia-siakan keberkahan yang ada pada makanan. Kata Nabi SAW, maka bersihkan tangan-tangan kalian. Kemudian di akhir Nabi mengatakan apa? Auyul iqaha. Kalau kalian nggak jilat, maka jilatin ke orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan, maksudnya kita jilatin ke orang lain itu maksudnya gimana? Kita lagi makan bareng sama teman, jilat gitu. Enggak, bukan gitu maksudnya. Kata Imam Nawawi, il'aqu ghairihi mimman la yata'adzar dzalik min zaujatin wa jariyatin wa khadimin wa waladin. Maksud kata Imam Nawawi yaitu orang-orang yang enggak jijian sama kita. Orang-orang yang tidak jijian sama kita. Contohnya siapa kata Imam Nawawi? Misalnya istri. Jadi antum nanti praktekin habis makan. Siapa yang suruh? Nabi SAW. Habis itu dia balikin. Au jariya au khadimin aw waladin. Intinya orang-orang yang tidak jijik sama kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita. Wa kadzalika man kana fi ma'nahum katilmid ya'taqidul baraka bil iqiha wa kadzalika law alqa syatan aw nahwa. Dan intinya demikian. Jadi tidak semua orang kita suruh jilat, enggak. Tapi orang-orang yang berada di dekat kita, maksudnya orang-orang yang tidak jijik dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, tanbih, jangan sampai kita lihat hadis ini kita merasa apa? Aneh atau jijik. Kalau kita belum bisa praktekkan, dengar, maksudnya kita menerima hadis tersebut. Dan jangan juga kita, kalau kita mau praktekin pun, jangan kita dengar orang lain. Mungkin bisa jadi orang-orang lain lihat kita aneh, tapi kita jalankan aja. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini, beliau mengatakan apa? Sunnahnya makan pakai tangan. Kenapa? Karena kita disuruh menjilat tangan-tangan kita. Jadi sesuatu hal yang bisa pakai tangan kata Ibnu Utsaimin, sunnahnya makan pakai tangan. Lain halnya kalau nggak bisa pakai tangan, mungkin bakso susah gitu pakai tangan, nggak bisa. Kalau yang bisa pakai tangan maka makannya pakai tangan. Kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang ketujuh, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, liyusallimil saghir 'alal kabir. Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua. Wal maru 'alal qa'id. Dan orang yang lewat atau jalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Dan orang yang jumlahnya sedikit menyalami orang yang jumlahnya banyak. Wa fi riwayatin li muslimin wa fi muslimin warraqib 'alal mashi. Kemudian juga orang yang sedang berkendara itu memberi ucapan salam kepada orang yang jalan kaki. Ini hadis ini menjelaskan tentang adab-adab memberi salam. Ada kita bahas di pertemuan yang pertama kalau tidak salah tentang keutamaan memberi salam. Kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Di antara hak seorang muslim adalah kalau kita ketemu mereka, maka ucapkan salam kepada mereka. Dan ucapkan salam kepada siapapun yang kita rasa dia orang muslim, orang Islam.
Karena di antara tanda hari kiamat adalah orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal. Hanya kepada orang yang dia kenal. Ini di antara tanda kiamat. Maka kata Nabi SAW, kita memberikan salam kepada siapapun yang kita rasa orang Islam. Tapi kalau kita ragu-ragu ini Islam apa? Enggak. Mungkin gayanya aneh, beda, apa gimana. Maka kita jangan berikan salam. Tapi kalau kita yakin husnuzon ini Islam, kita berikan salam kepada mereka. Dan sadar bahwasanya salam itu ibadah. Salam itu adalah ibadah. Doa, kita berikan salam kepada Assalamualaikum. Keselamatan bagi engkau. Dalam riwayat dalam dijelaskan oleh para ulama, itu seakan-akan kita berdoa Allah yahfadzuk, semoga Allah menjagamu. Jadi kita doakan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian rahmat dan keberkahan kepadamu atasmu. Kita memberikan ucapan salam itu kita sedang mendoakan dia. Namanya doa berarti ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya. Maka hendaknya kita juga menyebarkan sunnah ini. Kita sudah sebutkan kemarin di awal-awal, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lagi-lagi Ibnu Umar, beliau ke pasar cuman buat apa? Buat nyalamin orang. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Enggak ada tujuan lain, enggak belanja, enggak apa. Cuman buat nyalamin orang-orang yang ada di pasar. Besoknya Ibnu Umar ngajak seorang sahabat, ayo kita ke pasar lagi. Kata sahabat yang satu, ngapain kita ke pasar? Cuman buat salam-salam. Sudah, kita di sini aja duduk. Kamu enggak ada hajat di sana, enggak ada tujuan. Enggak, saya pengen salamin orang di pasar. Dia ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana tata cara bersalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyusallimis saghir alal kabir. Hendaknya orang yang muda itu yang memberikan ucapan salam kepada yang tua, bukan yang tua, yang lebih dewasa. Biar enggak ini. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham wa man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Intinya kita yang muda menyalami yang tua itu suatu bentuk kehormatan kepada orang tua tersebut. Jadi yang kecil-kecil jangan songong. Pengen disalamin, enggak boleh. Kita sebagai kecil yang muda, kita salamin orang-orang yang lebih tua dari kita sebagai bentuk kehormatan. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua. Jadi adabnya yang muda menyalami yang tua. Wal mar 'alal qa'id. Dan orang yang lewat menyalami orang yang sedang duduk. Orang yang lewat menyalami orang yang sedang duduk. Ini biasanya di gang-gang. Lagi jalan-jalan, lewat mungkin ke masjid ada orang duduk. Kita yang lewat, kita yang salam. Kenapa kita yang salam? Jelaskan para ulama, karena ini seakan-akan dia sedang masuk ke rumahnya orang, sedang ngetuk pintu. Kan kalau kita lewat depan orang berarti seakan-akan kita sedang melewati wilayah mereka. Maka kita yang berikan salam. Wal qalil 'alal katsir. Dan yang jumlah yang sedikit memberikan salam kepada jumlah yang banyak. Ini contohnya misalnya majelis-majelis goes atau majelis-majelis jalan kaki pagi-pagi, mungkin ada 3 orang ketemu 5 orang. Yang salam yang siapa? Yang 3 orang. 3 salam yang banyak. Warraqib 'alal mashi. Dan orang yang naik kendaraan, naik motor atau naik mobil, yang nyalamin yang sedang jalan kaki. Kenapa? Agar orang yang naik kendaraan itu enggak sombong. Enggak sombong. Kita sadar, maunya orang naik kendaraan itu punya ego, apalagi mobilnya keren. Enggak pengen keren, tapi enggak pengen sombong, tapi biasanya terpasang sendiri. Kita pinjam mobil aja yang bagus, kita pakai, ada kerasa timbul, mantap, bagus, keren. Padahal bukan punya kita. Apalagi milik sendiri. Nah, untuk menghilangkan itu kata Nabi SAW, yang naik kendaraan salamin yang sedang jalan kaki untuk menghilangkan ego tersebut. Ini adab salam yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun ada istisna. Maksudnya ini hanya sekedar sunnah, tidak wajib. Yang pada intinya sebenarnya yang paling baik itu yang memberikan salam terdahulu. Nabi SAW bersabda, wa khairuhuma yabda'u bis salam. Di antara kedua orang yang terbaik itu adalah yang mengawali salam. Dan Nabi SAW praktikkan hal demikian. Nabi SAW memberi salam kepada anak-anak kecil. Dalam hadis
Anas bin Malik mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak kecil sedang main, fasallama alaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka. Ini bentuk didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan oleh para ulama, anak-anak kecil itu kalau kita salamin mereka, maka nanti kedua kalinya kalau kita ketemu mereka, mereka yang salam sama kita. Kenapa? Karena mereka nggak enak sama kita. Jadi bentuk didikan. Tapi kalau kita nyelonong lewat doang, kita nggak salam, kita lewat berikut juga dia nggak bakal salam. Tapi kalau kita ajar, kita salam, assalamualaikum. Apalagi kita salamin satu-satu. Nanti besok kalau kita ketemu dia, insya Allah dia yang balik salam ke kita. Ini jelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Intinya demikian. Yang terbaik ada sebenarnya istisnaat. Bagaimana kalau yang lewat itu banyak, yang lagi duduk sedikit. Tadi kan asalnya yang sedikit, yang ngalamin yang banyak. Tapi ini yang lewat sedikit, yang duduk banyak, atau sisa-sisa yang lain, kondisi-kondisi yang lain. Intinya yang terbaik adalah yang memberikan salam lebih terdahulu. Kemudian hadis berikutnya masih menyambung dengan adab salam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagi sekelompok orang jika melewati kelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok tersebut yang lewat tersebut memberikan salam. Artinya kalau ada jamaah disalamin, satu yang jawab itu sudah cukup. Misalnya saya lewat, ada majelis tongkrongan 5 orang duduk, ana lewat, assalamualaikum. Satu orang yang jawab dari 5 tersebut itu sudah cukup. Wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Ini kebalik, maksudnya kalau kita, saya contohkan pertama, saya berjalan 5 orang, terus ketemu 1 orang. Kemudian saya yang salam ke mereka, ini sudah mencukupkan 5 teman-teman saya. Sebaliknya, kalau kita salamin orang yang sedang banyak, ini jamaah, 1 aja yang jawab itu sudah cukup. Makanya suatu kesalahan, bukan kesalahan sih, layan bagi. Biasanya kalau disalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus yang jawab sedikit, kurang semangat. Ulang dong. Kayak gitu. Soalnya 1 itu sudah cukup berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jawab itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Menjawab salam itu kan wajib. Tapi kalau 1 sudah jawab, maka itu sudah menggugurkan yang lain. Ini diantara adab salam. Banyak orang nggak paham. Akhirnya ulang-ulang terus, harus semuanya jawab. Harus semuanya jawab. Padahal 1 aja sebenarnya sudah cukup. Kemudian berkaitan dengan salam, ada yang perlu juga kita perhatikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang terbaik atau yang semisalnya. Maka kalau orang beri salam assalamualaikum, maka ada 2 hal yang perlu kita lihat kondisinya. Yang pertama, kita lihat lafal dia. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka minimal yang kita jawab pun apa? Waalaikumsalam, semisal. Atau yang terbaik waalaikumsalam warahmatullah. Atau lebih lagi wabarakatuh. Kalau ada orang mengatakan kita assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh kita jawab kurang dari itu. Misalnya kita jawab waalaikumsalam, padahal dia bilangnya tadi assalamualaikum warahmatullah. Maka tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam, itu kurang. Harusnya waalaikumsalam warahmatullah, itu cukup. Tambah lagi boleh warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan adzan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita sampai bahwasanya wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita diberikan salam, maka hendaknya kata Allah Subhanahu wa taala kita balas dengan yang terbaik atau yang sebisal. Maka secara lafal kalau kita diberi salam assalamualaikum, maka minimal kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka minimal kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Yang terbaik kita lengkapi warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan lafal. Tidak boleh kita kurang dari apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, yang ini juga perlu kita ingat, yaitu wajah kita. Wajah kita. Kalau kita diberi salam, maka kita hendaknya jawab dengan wajah yang indah, wajah yang indah. Dan kalau kita sering memberikan salam, itu menimbulkan apa? Kecintaan kepada kaum muslimin. Kita sudah bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga kecuali sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku berikan beritahu bahwasanya suatu hal yang bisa memberikan kalian saling cinta di antara kalian? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam bainakum." Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum, kalau kalian berjumpa salah satu dari mereka fi tariq, di jalan, fattarruhu ila adyaqihi, maka
desaklah dia sampai arah yang paling sempit. Artinya kalau di jalan sempit, kalau kita bertemu dengan mereka, kata Nabi SAW, jangan kita yang ngalah keluar. Kita tetap berada di posisi jalan tersebut, biar dia yang minggir. Ikhwan fiddin azanillahu yakum. Secara teks kalau kita lihat di sini seakan-akan kok Nabi ngajarin kita yang kasar sama orang Nasrani atau sama orang-orang ahli kitab. Ini kondisional, maksudnya tidak semua kondisi kita harus begini, enggak. Kita tahu agama kita agama yang rahmat terhadap non muslim pun Nabi SAW bersikap berbuat baik kepada mereka. Terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan berbuat baik kepada selain orang-orang Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kalian intinya di akhir ayat Allah mengatakan kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangimu, tidak mengusir kalian. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka dan kita juga disuruh berbuat adil kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi SAW, aku ini heran, Jibril ini selalu datang kepadaku, berwasiat kepadaku agar aku selalu memberikan makanan kepada tetangga-tetanggaku. Sampai seakan-akan saya mengira tetanggaku tersebut akan dapat warisan dari diriku. Ternyata tetangganya Nabi siapa? Orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Nabi selalu berikan makanan kepada orang Yahudi tetangganya tersebut. Intinya kita dalam banyak ayat, banyak dalil, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, alaman zalama mu'ahadan. Ingatlah, siapa yang berbuat zalim kepada kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang berbuat perjanjian kepada orang-orang kaum muslimin, awin taqasahu, atau dia berbuat mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau dia membebani orang kafir tersebut melebihi kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibin nafsi, atau dia ngambil hartanya tanpa keridhaan dia, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan jadi pembelanya nanti di hari kiamat. Artinya ini suatu masalah yang besar. Tidak boleh kita menzalimi orang kafir. Maka asalnya kita disuruh berbuat baik sama orang kafir. Ketika hadis ini datang, Nabi mengatakan, fa idza laqitum ahadahum fit thariq, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalan, tatarruhu ila nafsi ila atyaqihi, maka geserlah dia ke jalan yang sempit. Maksudnya ini untuk menegakkan izzah kaum muslimin, kondisional. Misalnya kita dalam suatu keadaan, mungkin kita lagi gontong-gontongan sama mereka, terus kita berpapasan dengan mereka, jangan sampai kita yang ngalah. Karena kejadian sekarang banyak kaum muslimin yang yang bangga sama orang kafir, memuja orang kafir. Kalau mereka melewat apa-apa dipuji-puji, bahkan rela ngeluarin duit buat ngelihat mereka, bangga intinya sama mereka. Ini izzah kaum muslimin enggak ada. Maka Nabi mengajarkan kalau dalam kondisi-kondisi yang suatu hal yang perlu kita menegakkan izzah kita, maka kita perlu melakukan demikian. Ini kondisional, maksudnya tidak selamanya kita harus berbuat demikian, dijelaskan oleh para ulama. Maka jangan kita memahami hadis ini, kata Nabi, geser dia ke jalan yang sempit, maksudnya kita berbuat keburukan kepada mereka. Enggak, kita hanya ingin menegakkan izzah, kemuliaan kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan tadi, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kita memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kita tidak boleh ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Gimana kalau sebaliknya? Orang-orang kafir sekarang udah pintar. Alhamdulillah, insya Allah, apalagi sering mereka katakan sudah lincah. Apalagi cuma assalamualaikum. Gimana kita jawab apa enggak? Maka dijelaskan oleh para ulama, kita perlu cuma jawab waalaikum. Tidak cukup, tidak usah kita mengatakan
salam. Jadi ketika mereka mengatakan assalamualaikum, mungkin mereka lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikum. Itu cukup dijelaskan oleh para ulama. Kenapa kita tidak mengucapkan waalaikumsalam? Karena keselamatan ini doa. Dan orang kafir nggak mungkin mereka mendapatkan keselamatan. Mereka tempatnya di neraka jahanam. Bukan hidayah, hidayah urusan lain. Maksudnya ini masalah keselamatan. Maka kata para ulama, tidak usah kita membalas salam mereka dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kita hanya mengucapkan waalaikum. Terus gimana jadi pertanyaan? Mungkin ada suatu hal kita harus salam kepada mereka. Kita mungkin bos kita pagi-pagi ketemu, gimana? Apakah kita tetap harus mengucapkan salam kepada mereka? Maka kita bisa hilah. Hilah pertama, kita mengucapkan salam secara global. Misalnya kita mengatakan seperti Nabi mengucapkan salam kepada Heraklius, Nabi mengatakan salamun ala manit taba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dia juga nggak paham itu apa. Intinya kita bahasa Arab, dia pikir kita ini salam. Salamun ala manit taba'al huda. Seperti contoh juga assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kita tidak tujukan kepada dia, tapi kita cuma hanya mengucapkan salam. Cara kedua, ya sudah kita nggak usah salam, tapi kita mungkin selamat pagi atau good morning atau yang kata-kata yang lainnya. Ini kepada orang-orang kafir. Jadi ada hila yang bisa kita lakukan untuk mereka. Wallahu taala alam, ini bisa kami sampaikan terhadap majelis malam ini. Kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan siap rujuk dari kesalahan tersebut. Ini banyak yang bertanya gimana kalau lawan jenis. Ya Allahu alam, ya, kalau nggak sampai menimbulkan fitnah, kita ucapkan salam. Misalnya kepada orang tua, mungkin kakek-kakek kita ucapkan. Tapi kalau sama-sama muda, bahaya. Apalagi sama-sama jomblo, akhirnya dengan hadis ini lewat terus salam terus salam. Intinya jangan sampai menimbulkan fitnah. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, kami sudah berusaha untuk menghindari musik, tapi terkadang ada saja godaannya. Mohon Ustadz tolong doakan kami agar kami jauh dari musik dan semoga Allah ampuni dosa-dosa. Intinya kalau ingin jauh dari musik, banyak dengar Al-Quran, Ganti playlist kita, playlist lagu-lagu ganti dengan playlist Al-Quran. Sudah banyak orang bukan pemusik, bukan penikmat musik, pelaku musik, pemain alat musik. Tapi akhirnya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, mungkin banyak doa atau mungkin dia, intinya juga itu, banyak doa, maka insya Allah Allah mudahkan. Intinya yang pertama kita doa, kemudian yang kedua kita ganti playlist kita dengan banyak-banyak Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, teman. Itu hati-hati, teman itu menggeret. Kita sudah istiqomah, nanti ketemu teman yang seperti sama kayak gitu, akhirnya kita biasain ya, dengar aja. Ini kembali lagi kayak seperti itu. Wallahu taala alam. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.